tiap malam perut harus diangetin, harus disetrika gitu kan, nggak tidur 3 hari gitu kan, buat saya itu nggak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, banyak orang yang sehat tapi merasa dirinya sakit. Namun ketika akal mampu bicara, insya Allah orang sakit tetap akan memiliki semangat juang yang tinggi untuk melawan penyakit. Karena hatinya sembuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu, rekan kita, sahabat sehat kita, Nyonya Devi, yang pernah mengalami penyakit mah yang sudah mah kronis ya. Namun alhamdulillah apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan dengan izinnya melalui syariat Rumah Herbal Asifa, beliau sembuh. Mudah-mudahan akan memberikan manfaat dan berkah bagi siapapun yang melihat tayangan ini. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat, Neng? Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, syukran ya, mudah-mudahan. Nah ini pertama-tama terima kasih sekali nih, jazakallah khairan katsiran atas kehadirannya, dan mudah-mudahan hal ini dapat memberikan berkah bagi kita semua, bil khusus bagi rekan-rekan sahabat kita yang tengah sakit, khususnya mah kronis, penyakit yang tidak bisa dianggap enteng. Namun demikian itu sama sekali ribet ya. Barangkali Ukti bisa merasakan bagaimana perjuangan ya melawan penyakit mah itu yang tidak seberapa, namun sangat-sangat seberapa gitu kan. Betul. Kita sekarang ini pertemuan yang ketiga, 2 kali bertemu untuk pengobatan, dan ketiga kali sekarang ini. Nah ini mudah-mudahan dapat berikan berkah. Ada satu pertanyaan yang sangat perlu dijelaskan ya, bahwa mah ini hasil penelitian pada tahun 2004 itu di atas 50% masyarakat Indonesia itu mengalami gangguan mah atau penyakit mah. Itu tidak terkecuali dari mulai orang-orang gedean, pengusaha, para profesional, sampai orang-orang di jalanan ya. Dan sekarang ini tentunya prevalensi ini lebih meningkat. Nah ini saya ingin Anda berbagi ya dengan kami kira-kira apa yang pengalaman selama sakit mah ini. Udah berapa lama Anda menderita penyakit mah? Sekarang berarti tahun kedua ya. Awalnya tuh tahun kemarin saya punya penyakit mah, mengejala penyakit mah itu tahun kemarin. Awalnya setelah makan, awalnya sih biasa aja, cuman pas makan malam, pas besoknya tuh paginya tuh perut merasa nggak enak, kenapa ya ini perut kok nggak enak. Akhirnya kan saya coba minum obat warung yang ada di pasaran. Saya coba, biasanya sih kalau minum itu langsung enak, ini enggak gitu. Jadi makanan tuh kayak nggak turun ke bawah, kayak mandek aja terus. Kenapa ya? Minum lagi. Jadi nafsu makan pun hilang kan, tapi dipaksakan makan karena ya emang harus terisi si perutnya. Sambil diminum terus obat warung itu, nggak enakan juga sampai besoknya akhirnya berani bilang ke suami, ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama lambung gitu kan. Kata suami, udah kita coba periksa aja ke klinik. Udah akhirnya kita ke klinik, dan di klinik emang didiagnosa punya mah katanya gitu. Akhirnya si dokternya tuh nanya, ibu mau disuntik nggak? Buat apa dok? Buat ngilangin rasa sakitnya. Akhirnya dicobalah disuntik gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Pulang udah mulai enak tuh kalau habis disuntik. Minum obat, makan, tapi besoknya masih tetap kayak gitu. Jadi malah makin parah. Jadi ada mual, muntah. Terus diminum sampai kurang lebih 2 minggu, itu udah mulai hilang, biasa lagi. Dan udah aja pas gitu tuh saya makan, sebetulnya makan biasa, cuman saat itu saya makan yang mengandung susu. Katanya kan yang punya penyakit mah itu nggak boleh yang ada mengandung susunya. Minumlah itu, kerasa lagi, kambuh lagi. Aduh sakit lagi kata suami. Kamu sih udah tahu baru 2 minggu udah minum lagi ya, kirain udah sembuh gitu kan.
Akhirnya ke dokter lagi, dikasih obat lagi dengan dosis yang agak tinggi, disuntik lagi. Jadi ketergantungan obat, sampai akhirnya teman-teman tuh nyaranin, "Coba deh herbal ini." Sampai kunyit lah, tukang jamu setiap pagi di-stopin gitu setiap pagi buat minum kunyitnya, tetep. Ada yang pakai kencur, ngunyah segala macam, tetep. Beli herbal ini, tetep. Masih tetep kayak gitu. Jadi ketergantungan, jadi kemana mana tuh harus bawa obat. Jadi kalau habis makan, kalau pengen turun harus minum obat, kalau enggak nggak akan turun tuh makanannya. Akhirnya capek juga gitu kan, aduh gimana ya, kata suami keingetan gitu kan, "Oh iya coba yuk kita ke sini," kata gitu. Saya dulu, istri istri teman suami itu sembuh dengan penyakit dulu tuh batu empedu kalau nggak salah. Akhirnya nyobalah ke sana, datang ke bapak dengan sekali pertemuan kata bapak, "Ah, mah itu mudah." Dalam hati, mudah gimana, saya setiap malam perut harus diangetin, harus disetrika gitu kan, nggak tidur 3 hari gitu kan, buat saya itu nggak mudah. Buat saya itu menyiksa karena saya punya anak kecil yang masih kecil-kecil jadi nggak terurus. Suami jadi nggak otomatis nggak keluar nyari uang karena ngurusin saya sakit. Akhirnya dicobain lah, ya udahlah ikhtiar. "Oh gimana nih Pak, saya udah pengen sembuh," karena saya udah nyoba segala macam, tetep, dan saya tuh sampai anfalnya tuh sampai 3 kali kalau nggak salah. Jadi kalau setiap sakit jadi ketergantungan harus disuntik. Katanya kalau kata saudara tuh kalau terlalu sering disuntik juga kan nggak baik. Makanya saya coba ke sini karena udah capek banyak contoh lah, ada temen-temen terdekat saya juga meninggal gara-gara asam lambung. Jadi kan ketakutannya tinggi ya, Ya. udah sampai ke dada itu kayaknya, aduh jangan punya jantung nih gitu kan. Makanya saya, ya udahlah ayo ikhtiar kemana aja yang penting sembuh. Begini ya Uhti ya, mengenai mah ya, itu karena faktor risiko obat-obatan, makanan siap saji, pedas ya, obat inflamasi non steroid. Obat inflamasi non steroid itu adalah obat penawar sakit yang biasa Ukti makan itu adalah diantaranya ada obat itu, dan itu akan meningkatkan, artinya faktor risiko lambung menjadi tadinya mah bisa menjadi mah kronis. Efeknya tadi, dan ini apakah demikian? Pertama, di bawah tulang rusuk ini, di daerah ini, di daerah hefar, itu agak terasa sakit. Apakah Anda pernah merasakan itu? Yang kedua juga ada sifat-sifatnya umum seperti susah tidur, was-was, ya, terus merasa penyakit jantung, dan was-was pada sore menjelang malam hari itu adalah was-was. Apakah seperti itu? Iya, jadi nyerinya tuh dari ulu hati sampai ke tulang punggung sampai ke dada itu sakit dan jadi sulit bernafas. Makanya ngerasanya aduh jantung jangan ya gitu kan, karena udah sesak gitu. Jadi kayaknya kalau tidur pun serba salah, posisi miring kanan kiri salah, terlentang apalagi, sampai kepikiran juga apa jangan-jangan ada guna-guna gitu kan, karena kerasanya tuh dari sore menjelang malam. Emang iya, memang betul seperti itu yang saya rasakan. Itu sampai sekarang 2 tahun menderita penyakit mah ya. Pernah dirawat nggak? Dirawat tuh sekali Hmm. sekali dirawat, terus pulang, tapi pulang juga nggak langsung sehat ya, masih tetap ini, cuman udah agak mendingan, masih bisa beraktivitas, cuman ya itu kalau makan tuh susah turun. Iya. Jadi Iya. makanan tuh susah turun, ngerasanya nyesek aja di atas gitu. Jadi kalau sama BAB nggak lancar buang air Itu besarnya. BAB berapa hari sekali itu? Atau mencret atau diare atau gimana? Atau sering diare? Enggak, sering deh, cuman susah aja, susah buang Susah. air besar. Iya, jadi bisa 3 hari sekali. Jadi nggak lancar lah BAB-nya, sama jadi sering migrain Oh, ke kepala. migrain ya, Iya, 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 iya. Migrain ya. Nah, sekarang kalau ini kita bicara upaya ya.
Jadi ketika kita berobat ke dokter, berobat lain itu bukan tidak sembuh ya, Iya. tapi belum sembuh. Dan kesembuhan itu kalau Allah tidak berkenan itu no way ya, nonsense itu kan. Tapi ketika Allah berkenan menyembuhkan apapun gitu hanya sekedar dengan air putih atau hanya dengan gelas sirup ini ya bisa sembuh kalau Allah Iya. mengendaki. Namun demikian apa yang kita lakukan itu hitungan ya. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu merubah nasib kita kalau kita tidak berubah nasib. Nah sekarang ketemu dengan saya sendiri ya sebagai medical health spesialis, yaitu juga karena kehendak Allah. Dan ketika ukti sembuh juga itu karena. Iya, qadarullah. Dan mudah-mudahan ini adalah qadarullah ya. Iya. Mudah-mudahan akan menjadi syukron kita. Kalau dihitung-hitung itu biaya kurang lebih habis berapa juta atau berapa ratus ribu selama 2 tahun itu. Lumayan kalau penyakit mah itu bisa, sebenarnya orang menganggapnya mah itu biasa. Iya. Sebenarnya lumayan, sekarang sekali disuntik UGD aja itu udah setengah juta tuh udah habis untuk sekali suntiknya aja ya. Belum yang lain-lainnya. Ya lumayan menguras kantong di masa pandemi kayak gini. Nah kan sebelumnya kan sebelum pandemi kan kita udah kena mah. Iya. Iya. Berasa banget setelah pandemi. Setelah pandemi lebih Iya. terasa ya, lebih terasa. Nah sekarang artinya apa yang artinya mengantara Anda sehingga Anda mau berbagi dengan netizen gitu kan. Karena ini jujur aja untuk bicara di depan kamera ya terus berbagi dengan orang lain tuh jarang-jarang orang mau itu kan. Iya. Berbagi pengalaman. Itu yang menuntut Anda sehingga Anda apresiatif dengan orang lain, aware dengan ini kenapa gitu kan? Karena saya pengen mengajak yang khususnya punya penyakit mah Iya. supaya tidak tergantungan dengan obat-obat kimia. Karena nggak baik ya kalau misalnya obat-obat kimia itu lama-lama. Kalau ini kan herbal gitu. Iya. Selain itu mungkin buat yang lain kan yang kondisi ekonominya kurang mampu kan lumayan nih gitu kan. Iya. Sekarang aja hitungannya sekali suntik aja udah 500, belum obat-obatannya, belum biaya konsul ke dokternya. Itu udah di angka 1 tuh udah pasti keluar. Iya. Dengan penyakit mah. Jadi penyakit mah itu bukan penyakit yang murah kalau menurut saya, karena semua itu berawalnya dari lambung. Kalau lambung kita udah nggak baik ya kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Iya. Makanya saya mengajak orang-orang tuh untuk yuk kita kembali ke herbal. Back to nature ya. Iya, supaya hidup kita juga lebih sehat, lebih aman lah buat dikonsumsinya. Oke. Nah sekarang Anda Uhti ya datang ke Hasifa Al-Furqon dan kebetulan konsul dengan saya sendiri sebagai medical health spesialis ya. Kata orang ahli herbal ya. Dan ya alhamdulillah dengan pengalaman ini juga saya bisa memberikan ceramah tentang herbal ya di alhamdulillah lah gitu kan. Nah, itu berapa lama Anda bisa sembuh itu kan? Dan seperti apa sih syariah terapinya, pengobatannya gitu kan? Ini saya bicara jujur, ini qadarullah banget. Saya cepat banget dengan herbal ini, cuman minum 3 hari 4 hari langsung kerasa, dan setelah 3 hari itu, hari pertama pun saya langsung buang air besar, dan itu pun buang air besarnya itu aduh baunya tuh nggak enak karena kan udah lama nggak BAB ya. Untung saya nggak kena ya. Udah lama nggak BAB Hmm. kan, jadi pas minum hari pertama pun langsung keluar, langsung enak. Biasanya kalau habis makan tuh susah turun, ini langsung turun. Jadi hari ketiga keempat tuh saya udah enak aja, udah biasa lagi gitu. Iya. Ini alhamdulillah qadarullah banget, mukjizat banget kalau buat saya gitu kan, karena saya punya anak gitu, anak kecil. Jadi sangat benar-benar wow banget dengan Magsifa ini. Iya. Oke. Nah sekarang ramuan atau herbal yang diberikan itu apa saja waktu itu? Malahan saya karena ya saya banyak kegiatan, jujur saja saya makanya tadi para tim kru mengatakan bahwa Pak acara ini hari ada podcast dengan Ibu Devi. Waduh, Devi yang mana ya saya bilang. Baru setelah ketemu, oh iya ini. Saya dikasih itu hari pertama tuh cuman Magsifa dulu kan, yang pas pertama tuh kata
kata Pak Haji, "Coba minum ini dulu, tapi sehari 3 kali, 3 kapsul." Mhm. Untuk dosis yang pertama 3 kapsul, nanti kata Pak Haji, "Nanti, hari seminggu kemudian kita Mhm. ketemu lagi." Oke. Tapi pas setelah 4 hari itu dengan ini aja udah langsung enak, pas datang lagi ke sini, "Gimana udah mendingan?" "Udah Pak, alhamdulillah." "Oke, sekarang berarti dilanjutin dengan tehnya, ditambah tehnya ya, Mhm. sama penambah nafsu makan." Karena saya Mhm. saat itu udah turun berat badan 5 kilo, Iya, iya, udah iya. ngedrop banget berat badan. Makanya dikasih untuk yang pas keduanya lanjutannya Magsifa, teh herbalnya, dan vitamin, multivitamin. Iya, iya. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa makan pedes kembali, Heeh, subhanallah. aman pokoknya. Sudah habis berapa juta itu Anda berobat di Hasifah Herbal itu? Alhamdulillah sangat-sangat aman kalau itu. Hanya dengan 125.000 saya udah bisa sembuh. Kalau gitu bisa nagih dong, Wah, tambahin. betul. Kan sekarang saya juga masih minum Pak untuk menjaga staminanya sehari Oke. 1. Iya, 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 Jadi iya. saya masih konsumsi untuk kesehatan, untuk ininya aja, Nah, kalau jaga-jaga. dibandingkan dengan pengobatan yang lalu itu kira-kira sebanding nggak? Ah, jauh, nggak sebanding. Allahu akbar, Kalau subhanallah. dulu-dulu kan sekali suntik aja udah 500, Iya, iya, iya. ditambah obat-obatan yang habis sejuta. Berikut nggak, mungkin belum ya, bukan nggak ada, cuman belum. Untuk berobat itu kan tidak lepas daripada konsultasi, Betul. ya, diagnosa, ya. Nah, ini pengalaman ya. Konsultasi bersama Ahmad Furqon itu bayar nggak? Alhamdulillah kemarin kasih gratis. Dan insya Allah semua gratis. Dan Amin. mudah-mudahan buat saya jadi amal ibadah. Amin, Ya amin. itu. Jadi mudah-mudahan ya sekali lagi silaturahim kita dapat memberikan manfaat. Oh iya, sekarang dengan adanya ini ada pengalaman baru nggak dengan pemakaian Asifa ini? Alhamdulillah ada kemarin anak yang kecil, yang 18 bulan, Ya, dia kayak gejala tipes, saya kasih ini, sehari diminumin 3 kali, alhamdulillah 5 hari udah ceria kembali. Jadi ya, sekarang saya di rumah emang bener-bener stok Magsifa ini. ya. Jadi walaupun saya nggak sakit, suami nggak sakit, kita minum ini sebagai pengganti multivitamin. Amin, amin. Iya. Jadi sekarang kita beralihnya ke sini. Jadi kalau ada saudara yang sakit atau orang-orang terdekat sakit, kita kasih gitu. Ih, cobain ini nih gitu. Cobain dulu nih sampai aku kasih gitu untuk ke orang-orang sekitar. Ya. Karena manfaatnya terasa banget sama saya gitu. Itu laporan keuangan dari staf saya ya, bahwa ada catatan di situ pengeluaran Masifa itu, Mbak, ini saya tanya ini kebanyakan siapa ini Mbak Devi? Ini sampai 20 lebih ini, 20 botol ini. Ini Alhamdulillah. buat siapa aja? Buat rekan-rekan kebetulan sekarang tuh di masa pandemi sekarang ini banyak banget yang kena penyakit asam lambung. Amin, amin, amin. Iya. Iya, Aduh, jadi banyak yang, "Aduh ini asam lambung." Akhirnya ya kita cobain aja, ini beli ini aja. Karena ya ini hasilnya gitu kan. iya, Saya sendiri buktinya iya, sembuh. iya. Dan ternyata teman-teman minum terus ditanya juga, "Gimana hasilnya?" "Alhamdulillah sembuh." gitu Iya. kan. Alhamdulillah. Ya saya juga mengucapkan terima kasih udah bisa diketemukan dengan Bapak. Qadarullah banget lah ini bisa ketemu sama Bapak, bisa Iya, bisa disembuhkan, bisa iya. mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga Amin, buat amin. orang lain. Jadi begini, ukhti ya, yang salehah ya. Ada beberapa kriteria seseorang sehat buat seorang wanita. Kita tidak bisa keluar dari taklif ilahi ya, keluar dari fitrah wanita, karena semua orang kita mengharapkan surganya Allah. Amin. Ini barangkali pesan ini buat semuanya. Buat para perempuan muda maupun lansia ya. Ada 4 aspek ya, sesuai dengan hadis Nabi. Pertama, Anda sholat. Kedua, Anda puasa. Yang ketiga, Anda menjaga kehormatan. Yang keempat adalah bakti kepada suami dan keluarga. Kalau Anda konsisten di situ, insya Allah ganjarannya adalah surga tanpa hisab. Itu hadis. Amin. Yang kedua, tentunya ini harus terukur. Ya. Ada kriteria sehat bagi seorang perempuan. Ya. Ini buat semuanya nih ya.
Pertama, tidur normal dan berkualitas, ya, itu satu. Yang kedua, buang hajat besar maupun kecil normal tiap hari dan nyaman. Yang ketiga, makan bisa di samping teratur, juga dapat memberikan kenikmatan makan. Ya. Dan yang keempat, sebagai seorang perempuan, itu adalah menstruasi tepat waktu ya, bagi yang masih masa produksi ya, tepat waktu. Kalau ada keluhan seminggu sebelum dan sesudah itu hal yang biasa, itu karena faktor hormonal. Dan by the way, ini yang tidak kalah pentingnya, seorang perempuan itu anytime bisa melayani sang suami anytime dengan nyaman dan aman. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting, bisa sholat tumanina. Itu barangkali pesan saya. Dan mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Sehingga akan menjadi berkah iman kita, lahiriah dan ruhaniah kita. Terima kasih Teh Debbie atas kunjungannya. Dan mudah-mudahan akan menjadi manfaat ibadah bagi kita. Amin. Sebelum kita tutup, barangkali ada pesan, silahkan buat netizen. Buat teman-teman yang memiliki penyakit seperti saya, yuk coba berubah untuk mengkonsumsi herbal mulai dari sekarang. Karena penyakit ini bukan penyakit yang bisa dianggap enteng. Ini tuh menyiksa dirinya tuh sangat luar biasa, mengganggu aktivitas kita sebagai ibu, sebagai istri. Yuk mulai sekarang beralih ke Maxifa. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bisa membantu teman-teman semua yang memiliki penyakit sama seperti saya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Teh Debbie. Ya, sekali lagi sama-sama. Saya bersama kru menyampaikan terima kasih, jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan jadi amal ibadah bagi kita semua. Amin. Demikian sahabat, mudah-mudahan pertemuan ini, tayangan ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Manakala ada salah, saya mohon maaf. Manakala ada kebaikan datangnya dari Allah jua semata. Keep healthy and happy life. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.